Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia dengan saya, Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang kelanjutan dari konsep ruang dan waktu, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, perubahan dulu. Dalam konsep perubahan, dalam perubahan sejarah terutama, ada 3 konsep yang harus kita pahami. Sebetulnya perubahan dalam sejarah itu dibagi menjadi 2. Ada perubahan yang terjadi secara cepat dan ada perubahan yang terjadi secara lambat. Nah, perubahan secara cepat dalam sejarah itu disebut sebagai revolusi. Perubahan yang terjadi secara cepat dalam jangka waktu yang cepat, tapi perubahannya meliputi dasar-dasar sendi-sendi kehidupan. Jadi dalam revolusi tidak menghiraukan adanya fase-fase atau tahap-tahap atau langkah-langkah. Contohnya adalah revolusi Indonesia. Tanggal 16 Agustus 45 kita masih dijajah, tapi tanggal 17 Agustus 45 keesokan harinya kita sudah menjadi negara yang merdeka. Artinya perubahan dalam lingkup revolusi itu bisa dipahami, bisa dilihat oleh semua orang karena perubahannya nyata. Sedangkan perubahan yang kedua itu adalah perubahan yang berjalan secara lambat atau kita mengenalnya adalah evolusi. Evolusi itu perubahan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, memerlukan waktu yang lama, berjalan lambat. Karena berjalan lambat memerlukan tahap-tahap, fase-fase atau langkah-langkah. Karena perubahannya memerlukan waktu yang lama, makanya perubahannya sendiri pun tidak bisa dipahami, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan oleh manusia sendiri. Kadang manusia tidak menyadari ada perubahan tersebut. Contohnya adalah evolusi manusia. Proses perubahan manusia mulai dari bentuknya seperti masih menyerupai kera, berubah menjadi manusia Pithecanthropus manusia Homo erectus atau Homo sapiens sekarang. Berdiri tegak. Artinya kapan manusia itu kok bisa berdiri tegak, itu angka tahun dan tanggal bulannya itu kapan? Tidak diketahui secara pasti. Perubahan dalam diri manusia. Kapan manusia itu tumbuh gigi pertama kali, tumbuh rambut pertama kali, bisa berjalan pertama kali. Kadang perubahan tersebut tidak dipahami atau tidak disadari oleh manusia. Itu adalah perubahan terjadi secara lambat dan cepat. Kemudian, konsep yang kedua adalah persamaan baik revolusi maupun evolusi itu adalah adanya ketidaksamaan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Karena ada perubahan tersebut, baik perubahannya secara cepat maupun secara lambat. Tapi pasti ada yang berubah. Hanya yang berbeda adalah kecepatannya. Kemudian, dalam konsep perubahan yang paling pasti adalah perubahan itu bersifat dinamis. Karena kehidupan itu terus bergerak yang dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh manusia. Artinya, perubahan dalam sejarah itu sifatnya mutlak. Karena manusia selalu berpikir, selalu bergerak dan bersifat dinamis. Jadi, dalam perubahan ada 4 hal yang harus kalian pahami. Evolusi, revolusi, kemudian ketidaksamaan antar waktu, dan bersifat dinamis. Kemudian, faktor penyebab perubahan yang pertama, yang paling utama adalah perubahan demografi atau jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, pastinya akan mengakibatkan permasalahan juga semakin banyak. Kemudian inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh manusia secara tidak langsung ataupun secara langsung mengubah pola hidup manusia.
Contohnya, orang mau beli makanan dulu harus keluar rumah dulu. Sekarang tinggal menggunakan aplikasi online saja, makanan sudah ada yang mengantar. Itu penemuan baru atau inovasi baru merubah pola hidup manusia. Kemudian, masih berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak konflik yang terjadi. Karena masing-masing manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Makanya sering terjadi gesekan-gesekan kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin kompleks atau semakin majemuk sebuah masyarakat, maka konfliknya juga semakin beragam. Perubahan lingkungan fisik berikutnya juga masih berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk akan membutuhkan pemukiman yang semakin luas juga. Itulah juga penyebabnya kadang-kadang hutan yang harusnya dipakai untuk melestarikan tumbuhan kemudian beralih fungsi menjadi pemukiman untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari penduduk yang semakin bertambah tadi. Kemudian peperangan. Peperangan adalah konflik manusia yang berkaitan dengan kekuasaan. Manusia dasarnya adalah ingin memenuhi kebutuhannya yang keinginannya yang tidak pernah cukup. Jadi selalu ingin, selalu berkembang, selalu bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing juga mempengaruhi pola hidup manusia. Yang dulu biasa makan nasi uduk, kemudian karena kebudayaan asing masuk, berubah menjadi suka tidak lagi makan nasi uduk, berubah menjadi suka makan masakan Korea atau masakan Jepang dan lain sebagainya. Kemudian poin 2 terakhir ini berkaitan dengan bagaimana manusia atau masyarakat tradisional yang tidak mau beradaptasi dengan kebudayaan baru. Secara otomatis masyarakat yang tidak bisa atau tidak mau beradaptasi dengan kebudayaan baru akan tersingkir, akan terpinggirkan dengan sendirinya dengan kebudayaan asing. Contohnya adalah masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memilih untuk tidak terpengaruh atau tidak menerima kebudayaan atau inovasi baru. Makanya mereka merasa nyaman dengan kebudayaan leluhur mereka. Tidak mau menerima listrik, peralatan teknologi baru, termasuk sekolah juga mereka tidak mengenal itu, tidak mau mengenal itu. Tetapi mereka mengajarkan konsep pendidikan itu berdasarkan konsep pendidikan leluhur mereka. Kemudian keberlanjutan. Konsep berkelanjutan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah keberlanjutan itu adalah cara adopsi manusia untuk memakai peralatan-peralatan atau cara-cara hidup manusia dulu, leluhurnya, yang masih bisa dipakai hari ini karena masih sesuai, masih bisa dipakai. Contohnya adalah penggunaan peralatan manusia purba sampai dengan sekarang masih bisa dipakai. Contohnya adalah cobek. Cobek itu adalah adaptasi dari batu pipisan. Kemudian, konsep yang kedua dari keberlanjutan adalah dalam peristiwa sejarah, tidak ada yang berdiri sendiri. Ada hukum kausalitas. Bahwa peristiwa sejarah itu pasti ada hukum sebab akibatnya. Berikutnya, yang terpenting dalam proses keberlanjutan itu adalah meliputi 3 konsep dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep yang diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu masih dipakai oleh zaman sekarang karena masih bisa dipakai dan bisa diadaptasikan. Bisa jadi nanti dipakai di masa yang akan datang. Bisa jadi juga tidak terpakai dan kemudian ditinggalkan. Kemudian, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu itu dibagi menjadi 3.
yaitu perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Perkembangan itu adalah perubahan dari konsep yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Manusia contohnya, manusia itu butuh sandangnya mungkin hanya atasan dan bawahan saja sebetulnya, tapi karena berubah seiring berkembangnya zaman, manusia butuh tidak hanya celana dan kaos saja, butuh outer, butuh hoodie, butuh sweater, butuh jaket, dan lain sebagainya. Kemudian butuh vest dan lain sebagainya. Kemudian kesinambungan. Kesinambungan itu sama dengan keberlanjutan, menggunakan atau mengadopsi kebijakan dari yang sudah lampau atau lembaga-lembaga lama karena masih bisa diterapkan di zaman sekarang. Kemudian pengulangan. Pengulangan dalam sejarah itu adalah peristiwa sejarah itu terjadi lagi di masa yang akan datang, tapi tidak ditentukan waktunya. Entah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, atau puluhan tahun yang akan datang. Atau bisa jadi tidak terulang lagi. 1966, Soekarno diturunkan oleh demo mahasiswa. 1998, berulang lagi. Soeharto diturunkan oleh demo mahasiswa. Nanti akan ada lagi nggak? Bisa jadi terjadi, bisa jadi juga tidak terjadi. Itu adalah konsep pengulangan menurut Kunto Wijoyo. Sekian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.